Halo, selamat malam. Berkali-kali Presiden Joko Widodo melempar sinyal reshuffle meski tidak spesifik menyebut kapan. Jokowi tidak menampik kabar reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat. PDI Perjuangan pun semakin ngegas meminta Nasdem untuk keluar dari kabinet, namun malah ditampik. Nasdem will never quit. Lantas kepada menteri siapa hak prerogatif presiden itu digunakan? Siapa tersingkir? Reshuffle kabinet bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Isu reshuffle bagaimana Pak? Isu reshuffle Pak? Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa. Teka-teki reshuffle kabinet masih berlanjut dan semakin panas di awal tahun 2023. Presiden Joko Widodo tidak menampik akan dilakukan reshuffle kabinet dan malah memberikan sinyal lewat pernyataan-pernyataan pendek kepada wartawan berkali-kali. Bergulir semakin lama, isu reshuffle makin memanaskan hubungan dua partai koalisi pengusung kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. PDI Perjuangan dengan agresif menyerang Partai Nasdem untuk keluar dari koalisi. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mendorong evaluasi kinerja dua menteri dari Partai Nasdem, yakni Menteri Pertanian serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selasa 3 Januari lalu, Jarod sebagai anggota Komisi 4 DPR RI menyampaikan hasil penilaiannya terhadap dua menteri dari Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri KLH Siti Nurbaya. Jarod mengevaluasi kebijakan produksi pangan yang belum mencukupi hingga harga pupuk yang mahal. Jarod juga menyinggung posisi Nasdem yang mendeklarasikan sosok capres yang dinilai sebagai antitesa Jokowi dan mendorong kedua menteri asal Nasdem ini bersikap tegas dengan mengundurkan diri. Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian, Menteri KLHK perlu dievaluasi. Juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya. Ya, ini juga menjadi catatan. Satu, kinerjanya, dua, termasuk partainya. Ya, kalau memang gentle betul sudah seperti itu, gitu ya, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Membalas serangan Jarod, Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate mengatakan bahwa partainya sampai saat ini masih konsisten dan berkomitmen berada di koalisi pemerintahan. Terkait isu reshuffle yang berhembus, hal itu merupakan hak istimewa Presiden Joko Widodo yang tak bisa dimiliki pihak lain. Joni bahkan mengkritik balik agar jangan ada pihak-pihak yang bersikap layaknya seorang presiden dadakan dan mempengaruhi hak istimewa Presiden terkait reshuffle. Akan terus konsisten terhadap komitmen Nasdem bahwa penentuan anggota kabinet, ya perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif presiden. Karenanya serahkan itu pada Bapak Presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya. Jangan sampai ada presiden-presiden mendadak di Republik kita ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau mempengaruhi presiden, ya, mempengaruhi presidential rights, prerogatif presidential rights presiden. Jangan. Menanggapi wacana reshuffle yang berkembang, pendiri lembaga survei kedai kopi Henry Satrio menilai kalau reshuffle menteri dilakukan dalam waktu dekat dan hanya pada menteri dari Nasdem, maka akan muncul persepsi publik bahwa Presiden Jokowi melakukan reshuffle bukan berdasarkan kinerja. Publik, kata Henry, akan menilai Presiden Jokowi baperan karena melakukan reshuffle mengikuti perasaan suka atau tidak suka. Apapun pilihannya, reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden, entah berdasarkan kinerja atau sekadar perasaan suka atau tidak suka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Reshuffle kabinet ramai belakangan di tengah sinyal-sinyal Presiden Jokowi dan desakan PDI Perjuangan. Reshuffle kali ini kental dengan nuansa politis katanya. Bagaimana publik memandang reshuffle kabinet dan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin? Saya akan mengulasnya lewat beberapa hasil lembaga survei terbaru yang sudah dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Kita tampilkan di sini ada hasil survei dari lembaga Carta Politika periode 8 sampai 16 Desember 2022, kepuasan publik terhadap kinerja menteri. Ternyata ada 60,5% yang puas, masyarakat puas terhadap kinerja dari menteri. 60,5% ini puas terhadap kinerja menterinya Pak Jokowi, kemudian 32,7% ini tidak puas terhadap kinerja menterinya Pak Jokowi. Sementara tidak tahu atau tidak jawab ada 6,9%. Oke, selanjutnya kita lihat. Penilaian publik terhadap reshuffle kabinet. Kalau tadi ada sekitar 60,5% publik yang puas terhadap kinerja menterinya Pak Jokowi. Apakah kemudian publik juga ingin ataupun setuju jika Pak Jokowi melakukan reshuffle kabinet? Di waktu dekat ini ternyata hasil survei dari Carta Politika periode 8 sampai 16 Desember 2022 ada 61,8% masyarakat yang setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet saat ini. Sementara 26,6% ini tidak setuju dan tidak tahu atau tidak jawab ada 11,7%. Meskipun 60% masyarakat puas terhadap kinerja menterinya Pak Jokowi, ternyata 61,8% publik ataupun masyarakat tetap ingin Pak Jokowi mengocok ulang jajaran menterinya. Kita lihat survei selanjutnya. Bagaimana dengan opini publik terhadap reshuffle kabinet? Ini sumbernya adalah Poltreking Indonesia tanggal 21 sampai 27 November 2022. Ternyata yang sangat setuju Pak Jokowi melakukan reshuffle kabinet ada sekitar 10%, yang cukup setuju 32,8%. Jadi total yang sangat setuju kalau Pak Jokowi melaksanakan reshuffle kabinet itu ada 42,8% versinya Poltreking Indonesia. Yang kurang setuju ada 24%, yang sangat tidak setuju 1,5%. Jadi total yang tidak setuju kalau Presiden Jokowi mengocok ulang kabinetnya ada 25,5%. Tidak tahu atau tidak jawab 31,7%. Oke, selanjutnya. Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden sumbernya adalah Indikator Politik Indonesia periode survei 1 sampai 6 Desember 2022. Oke, jadi masyarakat ini cukup tinggi ya kepuasannya terhadap kinerjanya Presiden Jokowi, yang sangat puas 12,8%, kemudian yang cukup puas 58,5%, totalnya 71,3%. Rakyat Indonesia puas terhadap kepemimpinan ataupun kinerja dari Presiden Jokowi, bukan kinerja dari menterinya, tapi kinerja dari Presiden 71,3%. Yang kurang puas ada 23,6%, kemudian yang tidak puas sama sekali ada 3,5%. Jadi total yang tidak puas atas kinerja dari Presiden Jokowi ada 27,1%. Sementara yang tidak tahu atau tidak jawab ada sekitar 1,6%. Kita lihat apakah kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi yang disampaikan oleh publik ini berbanding lurus terhadap approval rating ataupun terhadap elektoral partai-partai pendukungnya. Kita lihat bersama approval rating dengan elektoral partai. Korelasi pilihan partai dengan kinerja Presiden sumbernya adalah Indikator Politik Indonesia 1 sampai 6 Desember 2022, baru saja kemarin dirilis. Ternyata partai-partai koalisi pendukungnya Pak Jokowi mayoritas ini meraup tambahan elektoral pada saat approval ratingnya Pak Jokowi ini tinggi. Jadi sekitar 71,3% masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, itu berpengaruh terhadap elektoral partai pendukungnya. Tapi ternyata tidak semua. Kita lihat yang mendapatkan bonus elektoral dari approval ratingnya Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan, kemudian Gerindra, Golkar. Tapi kita lihat di sini ternyata PKB sebagai salah satu motor koalisinya Pak Jokowi malah tidak mendapatkan bonus elektoral, malah dirugikan dengan approval rating Pak Jokowi yang tinggi. Jadi semakin tinggi approval ratingnya Pak Jokowi semakin merugikan untuk PKB. Itu sangat menarik sekali ya. Dan juga Nasdem serta PAN. Jadi PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem dan juga PAN itu mendapatkan tambahan elektoral yang cukup positif ketika approval rating ataupun ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya Pak Jokowi cukup tinggi. Itu tadi
korelasi pilihan partai dengan kinerja presiden, dan setelah ini kita akan bahas apakah bekal tadi keinginan masyarakat yang sebesar 60% ingin agar Pak Jokowi mengocok ulang kabinetnya ini memang senada ataupun sejalan dengan keinginan partai-partai politik pendukungnya, atau ada perpecahan memang di koalisi pendukungnya Pak Jokowi saling ingin menendang satu sama lain. Kita tidak tahu, nanti saya akan bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Presiden Jokowi belakangan kerap melempar sinyal reshuffle kabinet. Tercatat 4 kali Presiden Jokowi mengisyaratkan akan mengocok ulang jajaran menteri. Meski tidak menyebut waktunya, PDI Perjuangan sebagai motor koalisi pendukung Pak Jokowi mendesak agar 2 menteri asal Nasdem dicopot buntut deklarasi dukungan Nasdem kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Siapa tersingkir reshuffle kabinet? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada yang paling kanan, saya perkenalkan satu-satu, Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Nana, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ali, tadi siang udah datang, sekarang datang lagi. Datang untuk kedua kali. Oke, terima kasih sekali. Selamat datang di rumahnya Political Show. Dan ada politisi senior PDI Perjuangan, Profesor Hendrawan Supratikno. Selamat malam, Prof. Hendrawan. Selamat malam, salam kebangsaan. Salam kebangsaan, merdeka nggak, Bro? Merdeka. Merdeka, besok mau ulang tahun soalnya, oke? Ada Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Selamat malam, Bang Taslim. Malam, salam sehat. Oke, salam restorasi. Salam restorasi. Oke, salam restorasi. Saya harus adil Ya, ini ya. adil, Di tengah tahun benar. pemilu ini saya harus adil. Dan ada Direktur Indo Strategik, Mas Khoirul Umam. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam Mbak Nana, selamat malam senior-senior semuanya. Oke, dan seperti biasa bergabung melalui sambungan virtual sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kepentingan pemilu 2024, bahwa nantinya pemilih terbesar di 2024 adalah pemilih muda yang jumlahnya mencapai 60%. Itu kami mengundang teman-teman mahasiswa, tentu saja ada Himpunan Mahasiswa Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Nanti teman-teman bisa mengkritik, bisa juga menyatakan pendapat, bisa juga bertanya juga bisa ya ke para narasumber di sini, karena sekali lagi masa depan Indonesia nanti di 2024 ada di tangan kalian, karena jumlahnya kalian adalah 60%. Jadi kalian akan menentukan nantinya, oke? Langsung saja saya mau mulai ke Bang Ali dulu, ke Istana dulu. Oke. Karena yang melempar isu reshuffle pertama adalah pihak Istana. Bang Ali, ini Presiden Jokowi kalau kita lihat ya, dan kita dengarkan sudah 4 kali loh, mengeluarkan sinyal-sinyal, mengeluarkan isyarat-isyarat akan mengocok ulang kabinetnya. Anda juga mengatakan kemungkinan di bulan Januari. Ya. Jadi kapan? Terus alasannya bukan apa? Isu, bukan alasannya isu. apa? Kalau Kenapa harus wartawan reshuffle? itu dia doorstop menanyakan kepada presiden, maka presiden harus menjawab. Kalau presiden sudah menjawab, baru kita membuat diseminasi dan komunikasi politiknya. Oke. Karena presiden sudah mengatakan kemungkinan ada, kapan kita harus melakukan diseminasi informasi supaya tidak menyebar kemana-mana, karena kalau itu langsung di doorstop kepada presiden, tentu saja presiden dalam fungsi dan kewenangan beliau kan mesti menjawab, bukan? Dan kami anak buah harus mengklarifikasi semua itu. Tapi kalau presiden tidak punya niat kan tidak perlu menjawab. Artinya presiden memang punya niat untuk mereshuffle kabinetnya, makanya memberikan jawaban itu. Orang bicara niat dan tidak niat itu urusan belakang. Oke. Tapi ketika di doorstop dan presiden menjawab, nah kita olah itu barang supaya CNN dan publik juga bisa mendapatkan informasi yang utuh. Oke. Di antaranya apa? Ya menyangkut reshuffle, bukan? Ya. Kita klarifikasi semua, apakah dia menyangkut profesional atau menyangkut politik dan lain-lain. Kita bedahlah itu barang supaya rakyat juga mendapatkan informasi yang benar. Oke, karena Anda di lingkaran istana harus ditegaskan, karena ini membuat publik bertanya-tanya dan juga menimbulkan kegaduhan di publik. Tidak ada gaduh. Siapa bilang gaduh, Nana? Kan
bersaut-sautan. Jadi ada kegaduhan Nggak dong gaduh, di nggak publik. gaduh. Ada kebingungan apakah Kalau kemudian reshuffle menteri akan itu bukan dicopot. untuk pertama kali, biasa saja. Presiden mengangkat dan memberhentikan pembantu-pembantunya itu biasa. Tidak ada gaduh, Oke, normal jadi saja tapi itu. Januari momentumnya memang akan ada reshuffle. Insya Allah Oke. tidak ada aral melintang. Alasannya apa? Harus di reshuffle di bulan Januari ini. Tentu presiden yang punya kewenangan satu. Ini harus dijawab dengan terperinci ya, Profesor. Yang pertama, kalau orang presiden itu melakukan evaluasi, tentu saja dalam fungsi dan kedudukan beliau sebagai kepala pemerintahan, kan usernya beliau nih. Iya. Ada reward and punishment, tentu presiden yang punya kewenangan. Itu bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau Nana menanyakan kepada Abang apa alasannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Jokowi yang tahu. Oke, tapi Anda mengatakan tadi ada reward and punishment. Jadi Oh iya, jelas. presiden merasa harus ada yang dibeli reward dan harus ada yang dihukum ataupun dipunish. Berapa kali presiden itu berpidato kemudian memuji Sahrul karena begini begono, begini begono. Berapa kali presiden berpidato dan memuji Pak Luhut Binsar Panjaitan, memuji Menteri Agama, memuji ini, itu artinya apa? Itu artinya reward. Iya kan? Kalau presiden, periode pertama kita ingat tuh, ada presiden yang menyinggung-nyinggung begini, butuh percepatan dan lain-lain. Paling tidak kan ada evaluasi itu. Artinya apa saya mau bilang Nana? Bahwa reward and punishment, evaluasi yang dilakukan oleh presiden itu dalam fungsi dan kedudukan dan kewenangannya. Oke, Prof. Hendrawan sebagai motor koalisi pendukungnya Pak Jokowi yang utama, PDI Perjuangan. Apakah kemudian sepakat bahwa presiden harus mereshuffle kabinetnya sekarang ini di bulan Januari? Jadi kalau ada rencana reshuffle, tentu secara rasional kita bisa tahu yang paling tepat memang sebelum bulan April. Oke, kenapa? Karena begini, kalau kita belajar periode pertama 4 kali reshuffle, itu reshuffle terakhir dilakukan 1,5 tahun sebelum masa jabatan presiden berakhir. Oke. Nah, kalau dikatakan bulan Januari tepat karena apa? Karena pertama ini APBN 2023 baru saja dimulai. Sehingga tidak orang dimasukkan ketika kereta sudah berjalan misalnya, ketika program-program sudah berjalan di tengah jalan. Oke. Itu sebabnya rasional. Dan yang kedua, semakin ke arah sana kan semakin intensitas atau hiruk-pikuk politik semakin tinggi. Karena pemilu kali ini kan diajukan bukan dari bulan April tapi dari Februari. Oke. Nah, jadi dengan kata lain dengan memperhitungkan intensitas kebisingan politik itu, maka wajar bila kalau deadline-nya bulan April paling tidak harus maju 2 bulan sesuai dengan pemilu yang diajukan. Jadi secara rasional ini timing yang pas. Karena kalau terlalu pendek waktunya praktis kita tidak bisa menunjukkan kinerja yang baik ya, karena orang harus belajar dulu loh. Oke. Menteri baru itu butuh waktu learning period yang tidak Oke. pendek loh. Oke. Jadi pertimbangannya lebih ke politis ya, Prof? Pertimbangannya harus multi faktor ya. Ada faktor kinerja karena presiden juga harus meninggalkan legacy. Capaian-capaian yang dicapai dalam tim kabinet ini harus betul-betul sesuai dengan visi misi yang digariskan. Oke. Karena tidak ada visi misi menteri loh. Ya, visi misi presiden. Ya. Oke. Tapi PDIP merasa seperti yang tadi disebutkan Bang Ali bahwa presiden harus memberikan reward and punishment. Jadi ada menteri-menteri yang diberikan reward, ada menteri-menteri yang dipunish dengan dikeluarkan. Loh. Seperti yang dikatakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Jarod Saiful, itu yang dipunish, yang dicopot 2 menteri Nasdem saja. Kenapa? 2 instrumen manajemen kan memang reward and punishment. Oke. Kalau instrumen ini tidak digunakan berarti ya praktek manajemen tidak berjalan dengan baik. Masa yang gagal malah diberi reward, yang sukses diberi punishment kan nggak bisa. Yang gagal siapa, Prof? Enggak, artinya tentu kita harus berbasis kinerja. Itu sudah ada undang-undangnya. Menurut PDIP yang gagal adalah Mentan dengan Menteri Tidak. KLHK, karena itu disebutkan oleh Pak Jarod dan Sekjen loh. Pak Jarod itu kan anggota Komisi 4. Iya. Itu sebabnya beliau memberikan asesmen terhadap menteri yang ada di Komisi 4. Kalau yang ditanya orang Komisi 1, menteri yang ada di Komisi 1. Kalau you tanya kepada saya, mitra-mitra saya di Komisi 11. Oke. Jadi tentu kinerja itu harus didasarkan fact base, evidence base. Mitra kerja. Ya, jelas ya. Iya. Jadi kalau saat itu yang ditanya saya, pasti saya akan mengevaluasi Bappenas, ya Menteri Keuangan dan yang lain. BI. Bank Indonesia. Jadi di Komisi 11 nggak ada menteri yang bisa dievaluasi seperti di Komisi 4. Oh bisa, tapi yang ditanya Pak Jarod. Oke. Yang Dan pas ditanya Pak kebetulan Jarod. juga jawabannya 2 menteri Dan Nasdem. mitra Komisi 4 yang paling penting Oke. ya adalah kebetulan 2 menteri dari Nasdem. Jadi ini kebetulan saja menurut PDI Perjuangan.
Ya karena yang ditanya Komisi 4. Oke, tapi Tidak mitranya- mungkin Pak Jarod menyebut misalnya Komisi 1. Oke. Di situ ada orang Nasdem juga. Joni Plate. Kan tidak mungkin. Itu artinya masuk ke kamar sebelah. Oke. Begitu kan? Tapi mitra di Komisi 4 kan bukan hanya Mentan dan juga KLHK. Di situ ada Menteri KKP dan juga menteri yang lain. Kenapa yang disebut itu hanya 2 dan kebetulan ada dua-duanya itu kader Enggak, Nasdem? 2 pilar penting di Komisi 4 itu 2 itu. Oke. Jadi tidak ada tendensi politik apapun. Jangan lupa loh, Ibu Siti Nurbaya itu kehutanan dan Ya. lingkungan hidup. Ya, KLHK. Ya, sampai pernah menjadi masalah kan. Ini mitra Komisi 7, lingkungan hidupnya tuh tetap di Komisi 4. Oke. Jadi tidak ada tendensi politik apapun ketika kader Anda 2 orang, Sekjen PDI Perjuangan, Ketua DPP PDI Perjuangan mengevaluasi 2 menteri asal Nasdem yang harusnya itu menjadi Kami tugasnya Pak dilatih Jokowi. untuk melakukan asesmen yang objektif ya. Oke. Ya. Jadi bukan persoalan like and dislike ya. Kami dibesarkan dalam kultur seperti itu. Jadi itu bukan persoalan like and dislike. Bukan. Oke. Pak Taslim, kalau tadi dikatakan oleh Prof. Hendrawan bahwa ini murni persoalan fact base, murni persoalan kinerja, bukan like and dislike. Tapi dalam politik itu tidak ada yang kebetulan, semuanya itu pasti ada tujuan politiknya. Kalau menurut Nasdem merasa bahwa memang disasar atau memang kinerja menterinya jelek sehingga harus dikoreksi seperti itu? Ya, jadi sebelumnya saya mau jelaskan dulu, kami juga secara periodik melakukan evaluasi, bukan hanya terhadap menteri kami, terhadap seluruh kementerian secara menyeluruh. Secara berkala kami sampaikan secara tertutup kepada presiden. Mau dipakai, mau tidak dipakai itu urusan presiden. Nah, ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Jarod, bagi kami itu biasa saja. Tadi sore ini saya berbicara di forum seperti ini dengan Pak Pan dan Mbak Pan, beliau memastikan bahwa ungkapan-ungkapan personal itu tidak mewakili sikap partai. Nah, jadi buat kita, tapi buat kami reshuffle itu kan bukan sesuatu yang luar biasa, itu kan sudah biasa. Dan ketika kita masuk kabinet, kita harus siap anytime. Karena presiden mengangkat dan memberhentikan menteri, itu clear. Itu clear. Bahwa nanti alasannya macam-macam dan segala macam. Tapi kalau bicara tentang kinerja, kami berani berdebat, kami punya data bahwa 2 menteri kami ini bagus. Tapi ini kan ungkapan-ungkapan politik yang menurut saya biasa saja. Biasa saja, nggak usah dikembangkan. Kita juga jadi heran kenapa hampir 1 bulan isunya reshuffle dan seolah-olah reshuffle itu identik dengan Nasdem. Jadi poin saya adalah ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini yang biasa-biasa saja. Hidup ini tetap berlangsung. Mau reshuffle atau tidak reshuffle, sikap Nasdem jelas. Kontrak politik bersama Pak Jokowi sampai 2024. Kami ini pengusung. Kami tidak datang in the cost di kabinet. Dari awal, dari 2014, 2019, kita bekerja dengan teman-teman koalisi dan komitmen kami jelas. Kontrak kami sampai 2024. Kalau ada pertanyaan, Nasdem secara etika harus tahu diri, justru nanti rakyat akan mempersoalkan. Kok Nasdem keluar? Katanya kontraknya sampai 2024. Jadi ini biasa-biasa saja, nggak usah ditafsir macam-macam ini. Kalaupun nanti ada reshuffle, ya itu memang haknya presiden, itu memang wilayahnya presiden. Oke, itu haknya presiden. Tapi etis tidak sih kalau misalnya sesama partai koalisi mengomentari menteri dari partai koalisi pendukungnya Pak Jokowi juga? Itu kan sesama beskota nggak boleh saling mendahului, Bang. Etis atau tidak etis tergantung cara pandang. Tadi Prof mengatakan kami tidak dididik dengan cara begini. Kalau kami di Nasdem, kami lakukan evaluasi bicara secara terbuka, kami memang tidak punya kebiasaan melakukan evaluasi terhadap personal kabinet lalu disampaikan secara terbuka. Saya dapat kopinya, semua dapat kopinya. Tapi kita tidak mau ember karena itu ini jadi maksudnya PDIP ember. Jadi gini, poin saya adalah ini soal etis atau tidak etis, biar kembali ke masyarakat. Tapi kami punya mekanisme sendiri, kami punya cara sendiri. Semua evaluasi kami sampaikan secara tertutup, secara tertutup dan rahasia, dan itu hanya 1 pintu. Kita kirim ke mereka. Tapi ini kan sudah dibuka ke publik berkali-kali, bukan satu kali dan bukan hanya Pak Jarod yang mengungkapkan, tapi Sekjen PDI Perjuangan juga mengungkapkan. Berkali-kali, tapi kalau kita lihat juga kan yang mengungkapkan itu kan person orangnya itu saja. Tadi saya sudah dapat klarifikasi dari Pak Panda, tidak pernah ada rapat dan itu bukan merupakan pernyataan partai. Jadi ya ini biar sajalah, ini biasa di politik, dan ini biar saja berjalan, tidak apa-apa. Dan hidup kita ini
ya energi kita ini terlalu banyak dihabiskan untuk perdebatan yang tidak penting menurut saya. Kalau harus reshuffle enggak apa-apa. Siapa yang kena, siapa yang keluar, siapa yang masuk, itu biasa saja dan itu bukan pertama kali. Nasdem juga mengalami itu. Pada periode pertama bahkan kami punya Menko Polhukam di PAW, tidak ada ganti, kami terus bersama-sama. Itu yang namanya komitmen. Ketika almarhum diganti, Pak Ferry diganti dengan Pak Enger, kita juga oke, kita terima. Jadi kebersamaan kami dengan Pak Jokowi tanpa syarat, saya ulangi, tanpa syarat dan akan berakhir pada periodenya. Oke, tapi Nasdem tidak merasa sedang diusir ya dari koalisinya Pak Jokowi? Tidak ada yang berhak mengusir Nasdem dari koalisi. Kenapa? Karena Nasdem itu punya kontribusi nyata. Tidak ada yang bisa, ini bukan soal besar kecil. Dan kabinet itu adalah sebuah rumah milik bersama. Jadi kita tidak indekos. Jadi kalau ke indekos kita tidak bayar kos, Anda boleh usir kita. Gitu loh. Nah, jadi ini biasa-biasa saja, ungkapan-ungkapan seperti itu biasa saja. Kemarin saya sama Pak Jarod di Kompas TV juga biasa, ternyata ini kan panasnya cuma di luar saja, di dalam kita ini biasa-biasa aja. Oke. Mas Umam, apakah memang sepertinya biasa-biasa saja karena politik itu kan panggung depan dengan panggung belakang itu sangat berbeda ya. Menurut Anda ini biasa-biasa saja atau enggak? Mbak Nana, saya pikir di forum ini kita menemukan sebuah mekanisme konflik manajemen yang cukup matang ini. Apalagi yang dikirim oleh PDIP adalah Profesor Hendrawan Supratikno. Penjelasannya cukup logik, make sense, dan juga ya tertata dengan baik. Dan tadi seolah-olah kemudian tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Tapi Mbak, meskipun demikian, bagaimanapun juga diakui atau tidak, memang ada dinamika internal di dalam konteks koalisi pemerintahan saat ini. Apa yang disampaikan oleh Prof. Hendrawan tadi, tentu mekanisme manajemen terkait dengan konteks reward and punishment, stick and carrot, itu tentu sebuah logika tata kelola pemerintahan yang memang harus dilakukan. Tetapi pada saat yang sama, tentu dalam ruang politik kita juga melihat bagaimana statement diungkapkan berkali-kali oleh Pak Hasto. Pak Hasto bukan entitas terpisah. Beliau adalah sekjen PDIP. Menyatakan merah putih bertahan, yang biru disobek saja. Kemudian ungkapan-ungkapan yang lain. Diakui atau tidak, ya ini adalah sebuah indikasi yang cukup clear. Memang ada indikasi yang cukup kuat di internal, jadi konflik internal yang memang mencoba untuk menggeser Nasdem. Internal siapa dengan siapa? Internal konteksnya di sini diakui atau tidak, ya memang ada upaya dari teman-teman di PDIP yang mungkin kalau misal transfer of knowledge dari Prof. Hendrawan tadi disampaikan kepada Pak Hasto, disampaikan kepada teman-teman yang lain termasuk Pak Jarod, mungkin intensitas perdebatannya tidak seperti itu. Tetapi ternyata berbeda. Dan yang disampaikan Pak Hasto, mohon maaf, ya memang sebuah ekspresi yang cukup vulgar secara politik, itu adalah serangan terbuka terhadap Nasdem. Ekspresi terbuka, vulgar kepada Nasdem. Yang merah putih bertahan, yang biru disobek saja, itu ekspresi vulgar loh. Jadi sebenarnya ekspresi orientasi, ya, bagaimana kita hidup dalam satu pemerintahan. Karena jujur saja kami sebenarnya agak terkejut ketika Nasdem sedang mengembangkan satu politik antitesis terhadap. Oh sebentar. Jokowi. Jadi politik antitesis itu sudah dijelaskan bahwa itu tidak mewakili Nasdem. Sudah ada statement resmi. Sudah ada statement, bahkan yang menyampaikan pertama kali sudah mendapatkan punishment. Saudara Sulvan Nindam. Tapi intinya kami melihat bahwa ada pergeseran orientasi dari Nasdem melihat Indonesia ke depan. Nah ini menarik karena kan sekali lagi ketika kita memegang fokus atau berfokus pada sustainability, keberlanjutan, maka politik antitesis seperti ini kan sebuah disrupsi. Ya, itu kami diskusikan sempat, tapi tidak, sekali lagi kami tidak mau mengembangkan politik berbasis kebencian, like and dislike, ya, tidak. Karena kami dilatih tadi dalam kultur yang objektif, ya, kami terbiasa berdialektika, ya, dengan satu fenomena dan persoalan. Jadi dengan adanya pandangan pergeseran orientasi Nasdem ini bagi PDI Perjuangan itu suatu masalah ya? Jadi kami membaca Nasdem ingin memiliki peran yang lebih besar dalam konteks politik Indonesia. Nasdem tidak mau menjadi follower. Nasdem sedang melakukan political positioning sebagai market leader lah istilahnya. Ya, itu sebabnya dia kalau dalam teori ekonomi itu ada ya first mover advantages, mengambil keuntungan dari penggerak utama, orang yang pertama bergerak. Nah ini dan itu sah-sah saja dalam politik ya.
Nasdem tentu ingin menjadi partai yang lebih besar, bahkan menargetkan 3 besar, kalau bahkan 2 besar misalnya, itu wajar saja. Tetapi sekali lagi kami melihat ini dalam konteks tadi, bagaimana membayangkan Indonesia ke depan, keberlanjutan pembangunan dan seterusnya ketika tiba-tiba muncul tadi politik antitesis. Oke, muncul politik antitesis. Silakan muncul Ya, politik antitesis. Jadi Pak Taslim. saya sudah tegaskan tentang statement itu, kita sudah clear, kita sudah rilis, tapi poin saya begini. Nasdem itu salah cirinya itu restorasi. Restorasi itu tadi seperti dikatakan Profesor, kecepatan dan ketepatan dalam bertindak. Kita masih ingat bagaimana kasus Jawa Barat. Nasdem hanya 5 kursi, mencalonkan siapa namanya gubernur Ridwan Kamil. Jadi ini memang ciri-ciri Nasdem. Yang penting adalah sikap kami terhadap kontrak politik terhadap Pak Jokowi tidak berubah. Silakan cek di DPR sampai sekarang. Ya. Ada tidak satu langkah Nasdem saja yang melenceng dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke. Jadi sekali lagi saya bilang apa yang terjadi ini bagian dari dinamika politik saja, bagian dari dinamika politik, kita saling menghargai. Yang penting bagi kami mengembangkan politik kesetaraan. Oke. Tidak ada yang subordinat. Itu penting sekali buat Nasdem. Perlakuan kita terhadap sesama partai itu equal. Nah, kemudian bagaimana dengan situasi? Artinya ada yang merasa lebih besar begitu menurut Nasdem, tidak maksud equal saya semua. tidak sebaiknya yang begitu sikap-sikap yang seperti itu jangan dikembangkan karena Nasdem pasti tidak terima. Oke. Nah, kemudian kembali ke dinamika yang sekarang. Kontrak kami dengan Pak Jokowi jelas. Kalau kami misalnya ada pernyataan yang mengatakan ya Nasdem kalau fair keluar saja. Ini ada alasannya apa? Kalau Itu presiden tadi dikatakan ada perubahan orientasi tadi. Perubahan orientasi ini waktu deklarasi Anies 3 Oktober itu Pak Surya Paloh jelas kok. Kita ingin meneruskan hal-hal yang positif dari pembangunan ini dan memperbaiki. Dan itu bagian dari restorasi. Oke. Yang paling penting menurut saya lihat sikap Nasdem di DPR. Tapi kata Pak Jarod kalau gentle Nasdem mundur aja. Ya makanya itu yang kita mau pertanyakan. Itu pernyataan Pak Jarod yang saya kutip ya. Jadi kalau Nasdem tidak mundur lalu tidak gentle. Justru kita akan dipersoalkan. Kalau kita mundur justru rakyat akan mempersoalkan. Kontrak you sampai 2024 kenapa mundur Tapi sekarang? kalau sudah tidak diinginkan? Yang tidak inginkan siapa? Yang jadi presiden siapa? Ya presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Clear. Ya kan? Oke. Dan kita yakin sekali Jokowi sebagai seorang negarawan dia tidak akan melakukan reshuffle hanya karena usul 1-2 orang. Oke, saya mau tanya ke Bang Abalin sebagai istana presiden tidak akan melakukan reshuffle hanya karena usulan 1-2 orang, hanya karena bisikan 1-2 orang? Yang paling pokok itu begini ya, ini harus ini kan mahasiswa juga sedang mendengar dan seluruh rakyat Indonesia mengikuti. Acara ini sangat diminati oleh banyak orang. Oke, langsung Bang, ini politisi muter dulu nih. Dengar dulu Nana baik-baik, dengar. Orang kan partai-partai politik itu memberikan kader terbaiknya kepada presiden terpilih dan wakil presiden. Untuk apa? Untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan. Udah nggak ada urusannya dengan partai politik. Oke. Kenapa? Sudah selesai, sudah diwakafkan. Udah selesai diwakafkan. Bahwa dia berkoalisi untuk mengawal pemerintahan di parlemen dengan pemerintahan, check and balances itu kan penting ada. Jadi kalau nanti presiden memberhentikan, saya itu berkali-kali bilang begitu melenggangkan kakinya dipanggil oleh presiden datang di istana dengan sumringah, senyum penuh kegembiraan, smile dong Nana. Kalau pergi tinggalkan istana, pergi Smile tinggalkan juga. Harus smile juga. Smile juga. Persis. Orang bicara tentang masa depan Republik kok rumit banget sih. Oke, tadi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Apa Jadi pertanyaan Anda? presiden tidak akan terjebak ya? Udah pasti. Oke. Siapapun bisa memberikan usulan, siapapun bisa datang berbicara dengan presiden. Tapi hampir 6 tahun saya ada di Istana Negara, melihat gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ini presiden yang tidak pernah tidak bisa diintervensi. Dan tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Mas Umam, Anda percaya bahwa presiden tidak bisa diintervensi ini padahal partai motor koalisi utamanya loh, PDI Perjuangan.
Mbak Nana, ini menariknya begitu kemudian kita sentil 1-2, kemudian arah argumen kemudian mulai terbuka, mulai berubah. Artinya apa? Ini kemudian sebenarnya mengkonfirmasi ada something, ini sesuatu sedang tidak baik-baik saja ini. Jadi kalau misalnya tadi segmen pertama, that's fine, no, this completely not fine. Nah oleh karena itu, dalam konteks ini Mbak, sebenarnya Presiden sendiri oke lah dalam konteks ketatanegaraan hak prerogatif. Tetapi bagaimanapun juga statement dari teman-teman PDIP itu akan menciptakan political pressure, tekanan politik kepada Presiden untuk menggunakan otoritas kewenangannya, apakah menggunakan ini dalam konteks mengangkat atau mereshuffle 1-2 pihak tertentu. Nah, secara umum setidaknya ada 2 kalkulasi. Yang pertama, kalkulasi teknokratik. Bagaimanapun juga, betul tadi disampaikan Prof. Hendrawan Supratekno, ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan reshuffle, karena bagaimanapun juga, nanti jika ada 1-2 pihak di dalam kabinet yang kemudian menjadi kontestan Pilpres, jangan sampai kemudian kinerja pemerintahan menjadi pincang. Maka kemudian itu harus segera ditambal dengan cepat, supaya kemudian legacy yang tadi disampaikan oleh Prof. Hendrawan bisa kemudian diciptakan dengan efektif. Tapi di sisi lain, kalkulasi teknokratik itu adalah satu hal, tetapi ada juga kalkulasi politis yang juga mencoba untuk merespon dinamika politik di internal pemerintahan. Bagaimanapun juga, sebuah pemerintahan tidak akan bisa berjalan efektif kalau tidak ada stabilitas di dalamnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya komunikasi antara PDIP dengan Nasdem itu yang sebenarnya harus disetelkan dulu. Sekarang komunikasinya menurut Mas Umam sedang tidak baik-baik saja ya? Fakta menunjukkan memang ada bersaut-sautan dan ada fakta yang kemudian mencoba untuk ya sesuatu memang menunjukkan antitesa. Kalau misalnya disampaikan antitesa itu sesuatu yang lazim. George William Frederick Hegel dalam konteks konsep dialektika, sintesa, antitesa, berawal dari tesis atau tesa, kemudian antitesa menjadikan sintesa. Kalau misal ini kolektif, menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, yang baik, yang accountable, transparan, that's fine, that's okay. Tetapi kalau misal kemudian antitesa dimaknai sebagai upaya untuk memberangus, mencarikan sesuatu yang kemudian melemahkan, mungkin itu bisa memunculkan sesuatu yang ya pertanyaan besar. Ini yang harus disetelkan. Tetapi terlepas dari itu, kita melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman Nasdem tampaknya sudah siap dengan segala konsekuensi dari pilihan politik yang sudah dilakukan. Apakah memang betul-betul siap? Saya nggak tahu ya. Apakah betul-betul nanti akan mengepak koper kemudian keluar dari koalisinya Pak Jokowi atau justru sebaliknya? Karena kalau disindir terus-menerus, biasanya orang juga akhirnya pilih keluar saja, malas benar Prof. Kita gitu. Lihat apakah Bang Abalin tadi tetap tersenyum, ataukah nanti ada gedor-gedor. Gedor-gedor. Nanti kita akan bahas lebih dalam faktor antitesa itu di segmen berikutnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Ini daging terakhir bukan? Oh, bukan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Sebelum saya bertanya ke Istana, ke Bang Abalin, saya ingin putarkan terlebih dahulu ya pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Jarod Saiful Hidayat. Menarik sekali pernyataannya, mungkin membenarkan ataupun mengamini tadi yang disampaikan oleh Mas Khairul Umam. Kita dengarkan sama-sama pernyataannya Pak Jarod. Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian, Menteri KLHK perlu dievaluasi. Juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya. Ya, ini juga menjadi catatan. 1 kinerjanya, 2 termasuk partainya. Ya, kalau memang gentle betul sudah seperti itu, gitu ya, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Oke, Bang Abalin, pernyataannya clear tadi ya. Kalau misalnya gentle, mendingan menteri-menterinya mengundurkan diri ataupun keluar. Memang faktor pertama kalau menurut dari Pak Jarod adalah kinerja. Yang kedua adalah partainya. Karena partainya mendeklarasikan terlebih dahulu Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Jadi antitesa ini sangat menjadi faktor ternyata dalam reshuffle kabinet. Kalau kinerja memang check and balances itu penting. Karena terkait dengan komisi itu. Komisi 4 tuh. Ya. Kami tahu karena kami pernah ada di parlemen. Saya tahu saya pernah di parlemen dan tidak ada urusan pada waktu itu.
mau siapa saja yang menjadi mitra kerja kami pasti kita lakukan itu. Artinya apa? Ya begitu cara kerja parlemen. Ya. Parlemen itu kan representasi partai ada di sana kan. Jadi kalau seperti itu disampaikan is okay. Kalau soal partai kemudian mencalonkan, saya sudah berkali-kali bilang, apa bedanya dengan Golkar dalam Munas mencalonkan Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi calon presiden? Apa bedanya dengan Gerindra tentang Prabowo Subianto? Nah itu kan yang dipersoalkan tadi Yang oleh Pak ketiga, Jarod. apa bedanya dengan PAN yang menggadang-gadang atau mencalonkan Pak Erik menjadi presiden atau wakil presiden? Oke. It's okay kan? Artinya, ya kenapa kita mesti jadi baperan dengan pernyataan-pernyataan itu? Iya kan, Nana. Jadi kalau Nana pakai apa yang dijelaskan oleh Pak Jarod tadi kemudian menjadi pertanyaan dalam dialog kita, enggak lah, saya kira enggak. Tapi normal. artinya faktor pilihan politik dari Nasdem yang berbeda dengan PDI Perjuangan itu akan menjadi pertimbangan dari Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet seperti yang tadi disebutkan? Enggak, lagi-lagi saya mau bilang begini. Lagi-lagi saya mau bilang bahwa makanya pertama kali ini sebagai contoh saja. Pertama kali KIB, kemudian ada Partai Golkar, ada PAN, ada P3. Presiden bilang, it's okay. Setiap partai punya kewenangan. Tiga-tiganya kan menterinya Pak Jokowi. Mau partai manapun tidak ada urusan. Tapi maksud saya, masa sih presiden ikut ngurus-ngurus partai politik sih, Nak? Oke. Enggak lah. Terlalu banyak yang harus presiden selesaikan dalam program strategis nasional menyongsong berakhirnya masa. Tapi kan pada saat periode beliau. memilih Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, faktor politis lebih kencang dibandingkan dengan faktor yang lain. Jangan lupa Nana, di sini kita pernah bahas. Oke. Dia bilang bahwa kami bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo tanpa pernah punya syarat apa-apa. Kalau presiden memilih kemudian Pak Zulkifli menjadi menteri, apa yang salah dari kewenangan presiden? Maksud saya begini, kita juga membuat narasi dalam dialog kita ini sebagai bentuk pendidikan politik kepada publik, Profesor. Yes. Iya kan? Nah, karena itulah ya saya mesti menjelaskan seperti orang hebat gitu, meskipun saya tidak hebat. Oke. Gitu loh. Pak Prof. Hendrawan tadi menanggapi yang disampaikan oleh Pak Jarod ya, bahwa yang pertama adalah faktor kinerja, sesuai yang tadi Anda sampaikan, fact based, berdasarkan kinerja. Tapi yang kedua faktor partai, karena Nasdem sudah mendeklarasikan terlebih dahulu Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Itu menjadi pertimbangan PDI Perjuangan untuk mendesak Pak Jokowi mendepak Nasdem menteri-menterinya? Nana, begitu Nasdem mendeklarasikan Pak Anies ya, saya menyampaikan di sebuah media massa bahwa Nasdem sedang berdialektika dengan dirinya sendiri. Karena organisasi politik sebenarnya sebuah entitas dialektis juga. Ya. Itu sebabnya tadi tesa, antitesa, sintesis. Nah, kalau dari segi politik sebenarnya harapan kami adalah partai-partai yang ada di dalam koalisi ini fokus untuk melakukan capaian-capaian sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam kabinet. Itu sebabnya kami juga mengkritik relawan loh, yang begitu bising jauh-jauh hari sebelum tahun politik. Sama, karena kita ingin fokus kepada pekerjaan dan target-target pekerjaan rumah yang dikatakan Pak Muhtar tadi banyak sekali. Nah, ini tiba-tiba ada satu partai yang dalam tanda petik tadi melakukan political positioning dengan membuat satu gerakan antitesis jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga kita ini panas politiknya terlalu awal ini. Tapi ya, kan kita ini masih banyak pekerjaan rumah. Pandemi baru dinyatakan selesai kapan? PPKM baru akhir tahun. Kemudian kita berhadapan dengan tahun 2023 dengan ketidakpastian global yang luar biasa, ancaman resesi, stagflasi. Kok tiba-tiba energi kita dihambur-hamburkan untuk membicarakan ini, persoalan-persoalan politik yang sebenarnya schedule-nya sudah ada sebenarnya. Nah, itu yang kami rasa sebenarnya ada kesepakatan atau konsensus yang harus dibangun bersama dan harus dijalankan bersama. Jadi ini faktor waktu saja, bukan faktor personnya. Kalau misalnya Nasdem, kalau person kan seperti undang-undang Kementerian Negara kan memang berdasarkan berbasis kinerja. Bukan maksud masing-masing saya bidang itu. Karena Nasdem mendeklarasikan lebih cepat menurut PDI Perjuangan. Bukan masalah Presiden sendiri kan menilai ojo ke susu. Itu kan artinya dalam persepsi kolektif ini ke susu ngono loh.
Susu itu enak tapi ke susu tidak enak gitu Oke, loh. tapi kan Koalisi Ya, Indonesia Bang. Bersatu kan Konsul ke membentuk. susu, tapi juga jangan terlalu Terlalu lambat. Iya, Nah, kan itu Presiden ngomong sebabnya ada gitu. schedule, ada Ya. schedule. Tapi kan KIB sudah mendeklarasikan dulu koalisinya. Ya, ini Artinya kan- panas politiknya sudah disulut duluan oleh KIB. Kenapa tapi itu kemudian kan hiburan KIB tidak politik saja. Oke, itu hiburan politik ya. Artinya- Oke, menurut PD Perjuangan ya. Belum ada semacam satu bangunan Oke. koalisi ya. Itu sudah dibentuk loh, Prof. Enggak. KIB-nya. Iya betul, tetapi kan Iya. belum Nggak ada orangnya secara maksudnya. serius seperti ini. Ini kan baru semua supaya mengisi ruang-ruang politik saja. Oke, jadi karena faktor Nasdem terlalu cepat mendeklarasikan Anies Baswedan mengganggu stabilitas. Dalam perspektif sekali Dalam lagi perspektif. ya, kolektif tadi. Iya, oke. Merasa seperti itu Pak Taslim Ya, jadi bahwa begini, Nana. faktor move-nya Nasdem yang terlalu cepat Cepat itu. atau lambat ini kan tergantung cara pandang, ya kan? Nasdem merasa inilah saat yang tepat dan komitmen kami kepada Pak Jokowi itu sampai 2024 tidak akan terganggu, itu kita pastikan, Prof. Kita pastikan. Terbukti sekarang sejak Oktober sampai sekarang di DPR suara kita tetap bisa sama. Tapi nama koalisinya Koalisi Perubahan loh Pak Hanya Taslim. satu yang kemarin berbeda. Oke. Revisi Undang-Undang IKN. Iya. Masuk prolegnas prioritas. Ya, Iya, tetapi itu kan abstain. Ya KUHP juga nanti Ciptaker Jadi, ini ujian juga berikutnya. Poin kita adalah yang pertama, tolong dihargai pilihan dan independensi Nasdem pasca 2024. Oke. Sampai 2024 ini komitmen kita tulus dan full. Jadi sekali lagi kalau urusan reshuffle kita nggak mau urus. Itu rumahnya presiden, kewenangan presiden. Mau dilakukan apapun, kita nggak ada pilihan kecuali satu, menerima. Taat secara konstitusi. Yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan kebersamaan kolektif, maksudnya mungkin koalisi, itu memang kebersamaan sampai 2024. Kalau dibilang soal Nasdem terlalu cepat, itu ada ratusan baliho di mana-mana orang nyatakan diri, saya presiden, saya ketua partai ini, itu juga ada kan? Nah, itu kenapa tidak dinilai terlalu cepat? Sudahlah, ini bagian dari dinamika, masing-masing kita punya perhitungan sendiri, seperti kata Umam tadi, Nasdem sudah mengambil langkah, tentu semua konsekuensi, tidak ada pilihan lain kecuali kita siap menerima apa yang kita lakukan. Itu biasa saja. Tanpa mahar. Tapi yang penting sekarang ini, yang penting ya, kami ingin tetap fokus bersama presiden sampai 2024 dan itu pasti pegangan kami adalah pidato Pak Surya tanggal 3 Oktober. Kita ingin melanjutkan pembangunan, tapi kita ingin memperbaiki di sana sini karena pemerintahan ini juga kan tidak semuanya baik walaupun kita di dalam. Pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jadi ini terlalu dibesar-besarkan. Nasdem ini terlalu diagung-agungkan, terlalu fokus. Kita biasa-biasa aja lah. Oke. Biasa-biasa aja. Prof. Hendrawan, tolong dihargai pilihan politik Nasdem yang mungkin berbeda nanti setelah 2024. 2024. Kalau sampai 2024 masih sama, tapi 2024 sampai 2029 tolong dihargai pilihan politiknya. Oh pasti kami menghargai pilihan dari. Tapi tadi disebut antitesa. Begini, antitesis itu yang dikembangkan oleh Nasdem, ya itu Bukan Nasdem. orang pertama yang menyuarakan Personal itu. Nasdem yang kemudian sudah Jadi dikoreksi gini, secara kelembagaan. Kalau kita sudah bersepakat membangun satu koalisi, itu manajemen kita bukan manajemen taksi, tapi manajemen kereta api. Iya. Itu gimana itu, Prof? Rutenya jelas, tujuannya jelas, stasiun pemberhentiannya juga jelas. Sedap. Tidak bisa taksi siksak. Iya. Lu hanya lihat Google Map, oh ini jalannya toh. Oke. Begitu. Kalau Jadi guru sekarang besar menurut itu PDIP pakai. Nasdem sedang berzigzag, manajemen taksi gitu. Itu sebabnya saya Kita mengatakan nggak bisa lawan lah, Profesor. Nasdem sedang melakukan eksperimen political positioning. Oke. Dan itu sah-sah saja menurut saya ya. Karena kan Nasdem, Pak Bang Surya saya ikuti pidatonya, videonya berkali-kali, kan ingin menjadi yang terbesar dan wajar saja. Tapi kalau sah-sah saja, kenapa kemudian itu Tadi, disebutkan ataupun diperhatikan betul oleh Sekjen dan juga karena Ketua DPP manajemen kereta Anda? api. Visinya visi presiden loh. Oke. Dia tidak bisa begitu naik kereta api, wah ini saya loncat aja, cari taksi, pakai Google Map, tujuannya siksak, nggak bisa dong. Oke. Mbak Nana, Silakan. saya sedikit ingin menggarisbawahi. Tadi yang disampaikan Prof. Hendrawan sebenarnya sangat logik gitu. Iya. Tetapi ada satu celah yang kemudian saya menangkap ada sedikit inkonsistensi di sana. Betul itu memang dalam konteks logika manajemen kereta api. Tetapi pada saat yang sama dalam konteks penyikapan dinamika koalisi ada perbedaan sikap di sana.
Ketika Nasdem melakukan eksperimentasi politik, dianggap sebagai offside secara politik. Sementara kita tahu KIB, diakui atau tidak, KIB adalah sebuah koalisi yang menurut informasi spekulatif, monggo Bang Ngabalin diklarifikasi, dikomunikasikan sejak awal kepada Presiden, sejak momentum Mei, dan diberikan deadline pada bulan Juni, dan ternyata declare. Dan kemudian itu adalah sebuah eksperimentasi yang konon dipersiapkan untuk salah satu nama yang juga kader terbaik alternatif dari PDIP. Dan itu tidak dianggap sebagai sebuah antitesa. Nah, inkonsistensi ini yang kemudian sebenarnya menunjukkan sebuah dinamika. Dan itu dinamika yang wajar. Tetapi sebenarnya kalau misal kita melihat antitesis itu apakah sesuatu yang harus ditabrakkan? Sebenarnya tidak harus. Bagaimanapun juga antitesa itu adalah sebuah proses pencarian. Selama Nasdem bisa meyakinkan kepada Pak Jokowi bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk melakukan perbaikan. Itu dalam bahasa tradisi pesantren Bang Ali ini. Itu bahasanya al-muhaffadzatu ala qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Artinya silahkan tanya Bang Ali. Kira-kira mencoba untuk melakukan tadi perbaikan-perbaikan yang mungkin memang belum baik, tetapi pada saat yang sama kalau ada yang kekurangan diperbaiki lagi. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini adalah political positioning yang kemudian harus dicermati, tetapi bagaimanapun juga sikap Nasdem dan juga sikap teman-teman di KIB sebenarnya sama. Jadi harus disikapi sebenarnya juga sama. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian teman-teman di pemerintahan melihat kalau yang Nasdem ini offside, KIB tidak offside, saya pikir itu ekspresi yang cukup kurang inkonsisten. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya ini dalam konteks politik, saya pikir ini natural. Nah, ini natural. Anda merasa dianaktirikan bahwa KIB tidak offside, tapi Nasdem offside Jadi gitu? begini Nana, ketika kita membangun koalisi bersama-sama dengan visi presiden, kita sudah siap. Kita sudah siap dengan semua konsekuensi. Termasuk yang terjadi sekarang ini bagian dari dinamika. Kita ikuti saja. Mau dibilang offset, yang satu tidak offset, biar rakyat pada akhirnya yang menilai, ya kan? Kita ikuti saja. Yang jelas kita semua bekerja dengan hati nurani masing-masing. Toh pasti semua berpikir untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Jadi kalau bagi kami ini tidak ada apa-apa, ini biasa saja, sangat biasa. Jadi nggak merasa dilakukan berbeda ya? Tidak. Koalisi yang satu tidak dianggap offside, Nasdem dianggap offside. Bahkan koalisi itu kan semakin terbuka. Ketika di tengah jalan ada orang yang kalah masuk lagi, kita welcome, tidak apa-apa. Itu biasa saja. Biasa saja. Silakan Pak Prof. Hendrawan. Iya, saya setuju dalam arti berbagai dinamika itu harus dipandang sebagai hal-hal yang biasa dalam politik. Karena keseimbangan politik kan juga dinamis. Ya. Tetapi kalau saya membaca dari luar sebagai orang luar, saya melihat Nasdem juga bergumul, itu sebabnya saya mengatakan berdialektika. Bang Surya Paloh dalam satu versi pernah mengatakan taruhan saya tidak besar-besar amat, kalau memang tidak bisa, tidak ada masalah bagi Nasdem untuk tidak mengusung capres. Iya, karena Nasdem kan tidak bisa sendiri, jadi itu kan ikhtiar. Sejumlah komponen Nasdem kemudian mengundurkan diri, misalnya itu juga bagi saya ya itu apa-apa, sedang berdialektika ini, entitas dialektis di partai politik ini. Itu sebabnya silahkan teruskan dialektika itu, ya. Tetapi sekali lagi tadi ketika kita sudah sepakat untuk membangun sebuah koalisi dan koalisi itu targetnya sampai tadi 20 Oktober akan berlangsung 2024, maka marilah kita sama-sama di satu kereta api dong. Oke, ini marilah sama-sama di satu kereta api kalau menurut harapannya PDI Perjuangan. Jangan pindah-pindah stasiun. Jangan pindah-pindah stasiun. Mau ke Surabaya Pak. Pilihan kami, berhentilah di Tegal, Semarang. Pilihan kami ini kan pilihan pasca 2024. Kita akan terus bersama-sama. Percaya atau tidak, kita akan terus meskipun bersama-sama. mengangkut penumpang baru dalam koalisinya begitu. Pak Jokowi kan tidak bisa dicalonkan lagi. Kalau Pak Jokowi bisa dicalonkan lagi, kita akan berhitung lain. Ini faktanya kan begini, ya kan? Pokoknya sampai 2024 kita tetap bersama-sama dengan Pak Jokowi. Oke. Ya, itu aja. Oke, itu bagaimana menurut PDI Perjuangan dengan komitmen Nasdem tadi? Ya tapi kan komitmen itu kan gini, salah satu ciri komitmen adalah irreversibility. Sesuatu yang tidak bisa diputar ulang gitu loh. Dibalik-balik. Nah ini kita lihat saja ya. Ya kan Nana? Tapi kalau saya committed, tapi pernyataan ini irreversible. Dengan bisa mudah tindakannya begitu. Kan, ingin lain di mulut, lain di itu artinya perilaku. Maksudnya Prof begitu. Jadi ojo esok
Dele sore tempe. Oke, itu kalau orang peribahasa Jawa. Nah, tapi ini pernyataan dari Sekjen Partai Nasdem kita harus dengarkan bersama, mungkin menguatkan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Taslim ya, bahwa winner never quit. Saya juga nggak tahu nih, makanya kita dengarkan sama-sama. Ini maksudnya apa? Apakah akan terus bersama dengan Pak Jokowi atau seperti apa? Nasdem adalah pengusung dan membentuk koalisi kabinet, memenangkan koalisi Pilpres tahun 2014, tahun 2019, bersama koalisi melaksanakan pemerintahan, mendukung Presiden terpilih Pak Joko Widodo periode pertama sampai selesai dengan sukses, dan komitmen politik Partai Nasdem sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum beberapa kali akan terus mengawal Presiden sampai selesainya masa tugas. Nah, satu yang harus dicatat ya, the winner never quit, the quitter never win. Ya, Nasdem itu the winner, Nasdem will never quit. Will never quit di koalisinya Pak Jokowi ya. Di dalam mengawal pembangunan nasional. Ya, kita tidak karena apa? Keberhasilan kabinet itu begitu pentingnya bagi bangsa dan negara kita di situasi yang sulit ini. Oke, itu pernyataannya Pak Joni Plate, Sekjen Partai Nasdem, agak sedikit bersayap. Saya nggak tahu tuh, kalau tadi saya tanya kan apakah akan terus bersama dengan koalisinya Pak Jokowi, tapi jawabannya adalah bersama mengawal pembangunan nasional. Jadi ada sedikit pergeseran pernyataan ini Pak Taslim, silakan. Iya, pembangunan, kalau saya terjemahkan itu pembangunan nasional dalam arti pembangunan yang dipimpin oleh Pak Jokowi sampai 2024. Nah, itu. Oke. Itu pemahaman kita. Tapi kalau misalnya nanti dari 3 menterinya Nasdem, saat ini kan ada Menteri Pertanian, Menkominfo dan juga Menteri KLHK ya. Kalau misalnya yang dicopot hanya 1, apakah Nasdem akan tetap berada di koalisi Pak Jokowi? Atau tidak dicopot, 1 atau 2 atau 3, kita tetap bersama Pak Jokowi. Karena apa namanya, komitmen kita tanpa syarat. Jadi tidak akan mundur juga meskipun misalnya 1 atau 2 atau 3 gini lah, kita yakini kalau reshuffle itu kan pasti evaluasi secara menyeluruh. Dan di dalam itu bukan hanya Nasdem. Jadi apapun yang terjadi dengan kader Nasdem, kita tetap bersama Pak Jokowi. Anda bisa pegang ini. Ya. Nah, ini penting ini. Artinya kalau tidak ada satupun kader Nasdem di kabinet tetap akan tetap di koalisi. Apapun yang terjadi. Oke, Mas Umam, apakah akan setulus itu Nasdem kalau misalnya nggak ada satupun menterinya tetap berada di koalisi Pak Jokowi? Kita akan lihat. Kayak agak sulit ya memahami itu dalam politik, Mas. There is no free lunch There is in politics. There is no such a free lunch. Itu adalah in formula, politics. itu adalah rumus dasar. Iya. Tapi bagaimanapun juga tentu ada ruang negosiasi, ruang kompromi. Tapi sebenarnya kalau misal kita melihat dalam perspektif yang lebih besar, pembangunan itu adalah sebuah proses continuity. Betul. Itu keberlanjutan. Kalau misal ikhtiar Nasdem itu kemudian dianggap sebagai upaya keberlanjutan, sebenarnya oke-oke saja tanpa harus melihat pengkotak-kotakan gitu loh. Bagaimana polarisasi, ini bagian dari kita, ini bagian dari lawan, minna wa minhum gitu. Itu saya pikir tidak tepat. Tapi kalau misal di dalam konteks, ini kan teman dari Nasrani yang sangat dekat dengan NU ini. Nah, oleh karena itu perspektifnya diperluas dulu. Tetapi kalau misal memang kita lihat bagaimana kemudian tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, ya saya pikir itu bagian dari sebuah upaya untuk meyakinkan. Tapi feeling saya most likely Presiden tidak akan mungkin membabat habis salah satu 3 menteri dari Nasdem. Pasti tetap ada. Kalaupun memang ini ada konsekuensi politik, kemudian terkena imbas dari reshuffle, 1, 2, tapi tidak akan ketiga-tiganya. Tidak akan dibabat habis tiga-tiganya. Tidak akan dibabat. Karena itu bagian dari proses negosiasi, at least untuk menciptakan ruang negosiasi yang mungkin ada celah-celah yang kemudian nanti menuju di 2024. Jadi Presiden Jokowi tidak akan menutup pintu negosiasi dengan membabat habis semua kader Nasdem di kabinet ya. Silakan Bang Ali. Jadi tetap disisakan supaya ruang negosiasinya tetap terbuka begitu. Berarti Tidak ini ada. reshuffle-nya soal Saya politis. ingin mengatakan bahwa di seluruh negara-negara demokrasi yang menjadikan partai politik sebagai instrumen demokrasi, itu terputus. Terputus antara kader-kader terbaik di pemerintahan dengan partai politik. Kasih tunjuk kepada saya deh, di mana praktik politik mana yang seperti itu terjadi. Karena itu maka kan 2 nih, ada mengawal tentang kebijakan-kebijakan pemerintah di parlemen dan di sini sebagai eksekutor. Makanya disebut legislatif dan eksekutif. Itu sebabnya kan
kalau dari semua pembicaraan kita tadi ini kan saya selalu bilang supaya dia datang di istana dengan senyum dan dia pergi juga dengan senyum. Jadi datang tanpa muka, pergi tanpa pungguang. Artinya supaya jangan juga mengancam orang, itu tidak baik. Oke, maksudnya apa nih? Siapa yang mengancam dan siapa yang diancam? Dalam pengertian begini, orang itu kalau nanti kan diajak dalam memimpin pemerintahan. Kalau kita dengar pembicaraan ini kan pemerintahan ini kan dia sampai berlangsung sampai pada 2024. Iya. Makanya saya agak sedikit menggelitik kalau sampai dimakzumkan lah, dimakzumkan segala macam. Pemaksulan dan semacam. Saya pikir ini negara loh ini bukan apa urusannya. Oke, kembali ke tadi poin tadi, apakah kemudian Presiden Jokowi akan menyisakan kader Nasdem di kabinet atau akan membabat habis? Kenapa Nasdem yang harus disebut-sebut terus-menerus? Oke, karena memang yang disebut oleh PDI Perjuangan juga Nasdem. Iya, kan ada partai lainnya tidak dianggap orang offside. lain juga bicara tentang PAN, orang lain juga bicara tentang Gerindra, orang lain juga bicara tentang Partai Bulan Bintang, P3, Monoarfa dan macam-macam. Kok seksi banget sih? Jadi akan disisakan? Atau gimana? Atau tunggu Presiden? Kita tunggu aja waktunya yang tepat. Presiden akan melakukan sesuatu untuk kepentingan keselamatan bangsa dan negara dan pemerintahannya. Oke, dari PDIP sendiri sebetulnya ingin tetap berada dalam satu perahu koalisi dengan Nasdem atau bagaimana sih, Prof? Jadi pernyataan Sekjen Nasdem tadi, pemenang tidak pernah meninggalkan gelanggang, juara tidak pernah meninggalkan panggung. Saya kira itu adalah bagian dari isyarat bahwa komitmen kami itu tetap terjaga. Ya. Tetapi sekali lagi Pak Taslim, komitmen adalah investasi terhadap hal-hal yang tidak mudah diubah. Itu sebabnya ketika perilaku politik di lapangannya berubah-ubah, ya tadi saya menggunakan istilah manajemen taksi dengan manajemen kereta api. Ini sebenarnya Anda bermain-main di dua dunia yang sebenarnya menimbulkan kegalauan. Antara janji politik dengan perilaku politik di lapangan berbeda. Menurut Prof. Hendrawan seperti itu, ini Nasdem ke depan. Iya, kalau secara pribadi itu kan divided self. Tapi kalau pribadi yang terbelah. Oke, tapi saya ingin tanya PDI Perjuangan masih ingin berada dalam satu perahu koalisinya Pak Jokowi nggak dengan Nasdem? Tema HUT kami yang ke-50, Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya. Oke. Artinya jelas masih ingin kan? bersama? Jelas. Sama-sama sampai ke tujuan ya, marilah, kereta api. Iya, kalau kita sudah sepakat di kereta, berhentinya di stasiun ini dengan tujuan kota tertentu, jangan loncat. Tapi jangan didorong-dorong juga keluar dari kereta. Ya, ini kan soalnya antitesis itu, politik antitesis. Ini kan berarti dia sudah loncat dari kereta. Oke. Nanti saya akan tanya dampaknya apa kalau misalnya Pak Jokowi menyisakan hanya 1 atau 2 menterinya Nasdem atau membabat habis semua menterinya Nasdem. Apakah itu akan memberikan dampak elektoral kepada Nasdem atau justru sebaliknya, karena tadi hasil survei menunjukkan Nasdem mengeruk juga tambahan elektoral dari approval ratingnya Pak Jokowi. Nanti kita akan bahas lebih dalam dan bagaimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Saya merasa sudah sangat Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Ini ramai sekali tadi perbincangannya pada saat break. Tampaknya teman-teman mahasiswa juga sudah tidak sabar untuk menanggapi ataupun bertanya kepada para narasumber di sini. Saya akan langsung sapa teman-teman dari Himpunan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam teman-teman, silahkan perwakilannya Pang Muhammad dulu, baru nanti Muhammad Rizky. Oke, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya kalau menurut saya simpel sih Mbak, bahwa memang sebenarnya kan reshuffle ini memang adalah hak prerogatif dari Pak Jokowi ya, dan sebenarnya tadi benar apa yang dikatakan dalam diskusi ini bahwa sebenarnya ini adalah hal yang normal dan selalu dilakukan oleh Pak Jokowi dalam beberapa tahun terakhir dia menjabat. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah pertama, Pak Jokowi ada fenomena politik yang terjadi di belakangan ini, yaitu dengan adanya pengusungan calon presiden dari salah satu partai tertentu. Oleh karena itu akan menimbulkan beberapa pertanyaan dari publik gitu sebenarnya. Ada 2 hal sebenarnya yang ingin saya soroti dari diskusi malam ini. Yang pertama adalah dari sisi etika politik.
Pertama, ada sebuah ketakutan atau diskursus di masyarakat tentang cara berpolitik dari seorang negarawan seperti Bapak Jokowi di akhir periode yang jikalau nanti terjadi reshuffle dengan mentendensius terhadap salah satu partai tertentu yang terjadi akibat ia mendeklarasikan calon presiden yang berlawanan dengan Presiden Jokowi. Jangan sampai ini malah akan merusak legasi Presiden Jokowi. Yang kedua adalah mengenai kejelasan dari komunikasi politiknya. Menurut saya, jikalaupun nanti Presiden Jokowi mereshuffle semua menteri dari Nasdem, harus ada eksplanasi dan harus ada penjelasan kenapa mereka yang dipilih dari 30-an partai lainnya. Yang itu mungkin nanti akan bisa untuk dijelaskan oleh Pak Ngabalin dan yang lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Satu lagi, Muhammad Rizky. Menarik sekali tadi ya soal tendensius itu tadi. Saya sudah dapat poinnya. Silakan Muhammad Rizky. Oke, thank you atas kesempatannya. Mungkin menyambung dari apa yang dibilang oleh Pang, itu ya benar juga sih. Ini adalah mendekati akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi, dan ini harusnya menjadi salah satu beban dan juga harus ada legacy yang harus ditinggalkan oleh Presiden Jokowi bersama kabinet-kabinetnya. Dan yang saya lihat dalam isu reshuffle kali ini tuh ya terlalu tendensius dengan Nasdem, dan ini harus bisa dibuktikan gitu. Apakah benar hanya menteri-menteri yang memang berasal dari Nasdem yang memang kurang kredibel or kinerjanya itu masih kurang signifikan, dan harus dibuktikan juga kayak nanti apakah nanti menteri yang akan diganti atau ya akan menempati posisi tersebut itu adalah orang-orang yang better untuk bisa menjalankan atau bisa memfinishkan masa kepemimpinan Jokowi di periode kedua ini atau periode terakhirnya. So ini harus ditekankan. Mungkin dari pihak selanjutnya juga saya ingin mengomentari bagaimana sih akhirnya komunikasi tim presiden itu tidak begitu baik di manajemen ya. Karena apa? Karena masih ada kayak petinggi-petinggi partai ya, which is ini harusnya tuh bisa di cut off, di mana harusnya kalau misalkan ini masalah reshuffle, masalah kabinet tuh udah di cut off, itu harusnya ini kewenangan oleh tim internal presiden, kantor staf presiden dan sebagainya. So pimpinan partai walaupun mereka yang mengusung Presiden Jokowi at the end of the day itu juga harus kayak di-clearin masalah komunikasinya. So that's all. Thank you. Oke, terima kasih. Menarik sekali dua-duanya menggarisbawahi ataupun sangat concern dengan tendensius. Tadi sudah disampaikan jangan sampai reshuffle kabinet ini tendensinya hanya ke salah satu partai yaitu Nasdem yang mendeklarasikan bakal calon presiden Anies Baswedan. Dan kalaupun nanti memang Pak Jokowi memutuskan untuk mereshuffle menteri dari Nasdem, harus ada penjelasannya supaya tidak memunculkan tadi kecurigaan ataupun tendensi di publik juga, Bang Ali. Mereka ini sekolah hukum kan? Jadi mesti kita latih juga dia supaya dia mereka sekolah hukum. Sekolah hukum pasti. Kalau tidak sekolah hukum karena Universitas ini Islam, ilmu politik, Bang. Ilmu negeri, maka dikasih tahu supaya reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Hanya presiden yang diberikan kewenangan subjektivitas melihat satu perkara yang beliau akan ambil. Karena itu seluruh orang di Republik ini bilang aman, tapi kalau presiden punya perkiraan bahwa akan datang tidak terjadi, akan terganggu keamanan negara, beliaulah yang punya hak subjektif untuk menilai itu. Jadi kalau nanti, saya seringkali mengatakan, kita kok singgung partai A, partai B, partai C, dalam perspektif yang ada dalam pikiran presiden itu, saya sudah berkali-kali belum tentu seperti itu. Iya, karena itu berkali-kali saya hadapi. Jadi presiden tidak akan tendensius ya kepada salah satu partai. Makanya kata tendensius itu dipakai di dalam istilah apa yang tepat. Kenapa pakai kata tendensius dalam hal prerogatif presiden? Saya kira kita mesti latih juga ini adik-adik anak-anak kita supaya dia tidak boleh juga terpengaruh dengan ruang publik yang hari-hari kemudian bicara hanya terhadap satu partai. Orang bicara reshuffle itu kan biasa kan. Dari awal kita sudah singgung. Presiden punya kewenangan untuk melihat tentang mengevaluasi terhadap kinerja menterinya. Dia mengangkat dan memberhentikan menterinya, hak prerogatif presiden. Tapi presiden akan menjaga koalisi pendukungnya sampai akhir ya?
itu makanya tadi saya bilang kenapa ada parlemen, kenapa ada pemerintah. Ini kan hak prerogatif presiden. Presiden yang punya hak untuk memilih kabinetnya dan menjaga koalisi pendukungnya. Jadi pertanyaan saya, apakah Presiden Jokowi berkepentingan untuk menjaga perahu koalisi dengar, partai Nana, pendukungnya? ini ulang. Ini harus diluruskan ini. Partai politik itu menyerahkan kader terbaiknya kepada presiden terpilih. Begitu sudah sampai di kabinet, nggak ada urusan lagi ini dengan partai. Urusannya di legislatif sana. Supaya dia mengontrol jalannya pemerintahan dari parlemen. Itu sebabnya kalau sudah dia putuskan, baru nanti di pemerintah, makanya disebut eksekutor. Oke, tapi kan kita tahu ketika presiden mau mengangkat ataupun memberhentikan menteri, pasti ada ketua umum partai yang dipanggil untuk diajak diskusi. Jadi Tidak itu boleh bukan diajak orang bicara dalam hal yang dalam konteks ilmu tidak begitu. Oke. Realitanya tidak begitu. Ya, tapi tadi pertanyaan saya belum Anda jawab. Presiden berkepentingan menjaga sampai akhir? Pasti sampai dong, ini, pasti. Partai Pasti koalisi presiden pendukungnya? berkepentingan untuk menjaga pemerintahan ini dengan partai-partai semuanya sampai dengan 2024. Tapi tidak berarti bahwa presiden tidak bisa memberhentikan semua orang-orang di dalam ini. Kalau ada yang tidak beres, mana dia biarkan? Pasti dia berhentikan. Kalau dia merugikan pemerintahan ini, dia bergeraknya kurang cepat nih. Dari program-program strategis pemerintahan, presiden berkepentingan. Lu pindah nih, masih ada orang yang lebih hebat. Tapi ingat senyum. Dan harus tetap berterima kasih kepada presiden. Seperti pertama ente datang dan pergi pun senyum. Jangan dongkol-dongkol marah-marah karena dipecat. Oke, ini menteri-menteri Pak Jokowi yang dicopot nggak ada yang marah nih kayaknya. Siapa yang disindir nih? Semua berterima kasih ya. Semua berterima berterima kasih. Oke, saya mau tanya ke... Kenyataannya tentu tidak seperti itu. Ya, itu tidak seindah yang disampaikan oleh Bang Ali. Sakit hati dan betul-betul dongkol. Oke, PDI Perjuangan tadi pesan dari teman-teman mahasiswa supaya tidak ada tendensi. Artinya tendensi ini kan kemarin-kemarin dikeluarkan oleh teman-teman dari PDI Perjuangan sendiri. Karena presiden yang punya hak prerogatif, apakah PDI Perjuangan akan membiarkan presiden mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh tendensi-tendensi politik tadi? Oh ya pasti dong, pasti. Karena kami memahami betul ya bahwa itu hak prerogatif presiden. Itu sebabnya presidenlah yang harus berhitung. Presidenlah yang harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Termasuk tadi yang dikatakan Bang Muhtar, ngabalin soliditas kabinet, capaian-capaian yang menjadi target pemerintahan ini, itu biarkanlah presiden mempunyai kebijaksanaan, mempunyai kearifan untuk hal itu. Presiden punya kebijaksanaan, tapi teman-teman di PDI Perjuangan tidak akan melontarkan sindiran-sindiran lagi? Kami memberikan asesmen. Asesmennya secara terbuka ya? Loh, ya bagus. Asesmen dong. Ini kan demokrasi. Bagus. Kami ingin menjadi membangun satu komitmen pada level yang lebih tinggi, higher level playing field ya, bahwa ini loh demokrasi yang memenuhi standar etika seperti ini, seperti itu. Pak Taslim, Nasdem percaya bahwa presiden tidak akan terkena pressure politik, bisa objektif ketika memutuskan siapa yang harus dicopot, siapa yang harus dipertahankan dalam kabinet, termasuk kader-kader Anda yang dinilai oleh PDI Perjuangan itu kinerjanya tidak bagus-bagus amat. Ya, jadi kita tahu ya, presiden ini kan seorang negarawan yang pasti tidak mudah dipengaruhi oleh ukuran-ukuran subjektif seseorang. Jadi nanti apapun keputusan presiden itu pasti sudah memenuhi pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif demi kepentingan bangsa dan negara. Dinamika yang sekarang ini terus berjalan dalam situasi seperti ini. Minggu depan kita ketemu mungkin sudah lain lagi. Biar saja ini berjalan. Dan presiden itu, ya, saya kira hampir dapat dipastikan dia tidak mudah dipengaruhi oleh hanya 1-2 orang. Tapi kalaupun nanti apapun yang diputuskan, pasti itu dengan pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan dan kemajuan bangsa. Mas Umam, dampak elektoralnya apa untuk Nasdem kalau misalnya nanti itu menterinya 1 dicopot atau 2 atau dibabat habis? Ini dampak elektoralnya seperti apa nanti? Tergantung Mbak, tergantung pada arah dan arus masyarakat. Untuk melihat apakah ini trennya adalah tren perubahan ataukah tren keberlanjutan. Kalau misal ternyata trennya ini adalah tren perubahan, maka bisa saja justru di-cut-nya, dipotongnya sejumlah pos menteri di kabinet jatahnya Nasdem justru berpotensi kemudian menghadirkan insentif elektoral untuk Nasdem. Kalau trennya perubahan atau sebaliknya. Tapi kalau trennya keberlanjutan mungkin akan terdampak secara elektoral. Tetapi terlepas dari itu Mbak, tadi disampaikan oleh Prof. Hendrawan, keyword assessment,
Yang terpenting adalah assessment itu diletakkan pada indikator yang sifatnya teknokratik. Profesionalitas itu yang penting itu. Bukan assessment dalam konteks politik. Tentu fair, oke, boleh Presiden memberikan assessment dari aspek politik. Tadi Bang Ngabalin menyampaikan subjektivitas. Konteksnya begini, sistem presidensial memang memberikan ruang bagi presiden untuk memiliki kekuatan besar, prerogatif, dan itu menjadi hak veto secara politik. Tetapi bukan berarti hak veto itu bisa semau-maunya. Maka harus diletakkan pada assessment yang proporsional. Nah, kalau misal kita lihat pemerintahan sekarang per hari ini sebenarnya tidak menunjukkan aspek profesionalitas yang lebih menonjol. Itu diletakkan pada angka yang cukup sama. Kalau kita lihat dari segi jumlah, profesional itu praktis 49%. Sementara yang dari lebih besar sisi yang dari partai. yang politik atau sebaliknya, marginnya hanya 1%. Tidak kemudian profesional 70%, kemudian yang politik 30%, enggak. Porsinya sangat besar. Artinya apa? Ada kalkulasi politik di sana. Nah, di dalam konteks ini yang kita harapkan, kita membayangkan ya tadi disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, anak muda itu menghendaki adanya satu nature politik yang rekonsiliatif. Tidak harus kemudian berbeda kemudian menjadi musuh. Bukan begitu. Nah, itulah yang kemudian alangkah lebih baik, alangkah lebih bijak kalau Pak Presiden bisa berdiri di atas semua anak bangsa yang sedang berkompetisi. Tanpa harus memberikan political endorsement yang lebih besar ke A, ke B, bagaimanapun juga siapapun yang terpilih nanti di 2024 itu akan melanjutkan kerja pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi melakukan kerja pembangunan yang dulu dilakukan oleh Pak SBY. Pak SBY juga sama oleh Bu Megawati. Ini kerja kolektif bangsa. Tapi kalau dikapling-kapling, saya pikir itu tidak produktif secara politik. Jadi Presiden harus menghentikan proses endorsement yang sering dilakukan beberapa waktu yang lalu ya. Ada beberapa nama yang disebutkan, diberikan harapan, di-endorse secara terbuka oleh publik. Terakhir Bang Ngabalin, tanggapannya seperti apa? Tidak ada tanggapan. Kalau kita menggunakan diksi, kemudian diksi-diksi yang tidak memberikan pembelajaran kepada publik terkait dengan status dan kedudukan kewenangan presiden, itu tambah kacau. Sementara kita berdialog di sini kan untuk memberikan pencerahan, bukan? Tidak boleh. Presiden tidak mungkin mengambil satu keputusan penting dalam fungsi dan kedudukannya dengan menggunakan opini masyarakat. Tidak mungkin Kita lihat nanti faktanya. Apakah berdasarkan opini-opini masyarakat, berdasarkan perhitungan ataupun kalkulasi politik, nanti waktu akan menjawab. Saya sudah bertahun-tahun ada di istana. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ini orang sangat independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bahwa kalau ada orang berpendapat, sebutlah dari partai A, B, C, temanku, teman dia, teman kawan kita. Ya normal, alam demokrasi kok jadi baperan banget. Nanti kita akan lihat karena waktu yang akan menjawab. Apakah Presiden akan mengocok ulang kabinetnya karena faktor politis atau memang karena faktor objektif dan juga kinerja. Kita nggak tahu sama sekali karena tensi politik tampaknya memanas lebih cepat. Itu yang membuat mungkin Presiden berpikir untuk mengocok ulang kabinetnya juga lebih cepat. Dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co di pandangan anak-anak muda ini, kira-kira siapa menteri yang harus out dan siapa menteri yang harus stay di kabinetnya Pak Jokowi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Jangan bikin kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bapak-bapak semua, bang-bang semua. Selamat malam. Tepuk tangan untuk diskusi yang luar biasa sekali. Sebelum kita mulai, tadi kita pengen ngucapin kita sedih karena Indonesia kalah 2-0 melawan Vietnam. Kalau begini ternyata harusnya yang di reshuffle nggak cuma menteri, tapi penyerang. Penyerang kita. Penyerang kita kayaknya perlu di reshuffle juga ya. Penyerang harus di reshuffle ini, penyerang. Udah bener nih katanya kayak ketua PSSI mundur. Betul. Dan juga Bang, hari ini kita ngikutin tema kita Bang. Apa tuh? Tema kita hari ini adalah reshuffle.
kocok ulang. Bapak pengen ngocok, saya pengen ngulang. Enggak, bukan. Reshuffle kabinet, reshuffle kabinet. Katanya ada 3 menteri dari Nasdem yang terancam di reshuffle di kabinet Pak Jokowi. Alasannya apa? Katanya karena kinerja, Bang. Kalau karena alasannya kinerja, aku nggak setuju 3 menteri itu di reshuffle. Kenapa gitu, Bang? Harusnya semua. Enggak. Ada yang bagus, Bang. Ada yang bagus kerjanya, Bapak Bang. itu geleng-geleng, Bapak geleng-geleng. Ada yang bagus, Bang. Oh, ada yang bagus. Siapa aja, Dok? 3 nama yang katanya terancam di reshuffle, Bang. Yang pertama Ibu Siti Nurbaya. Ibu Siti Nurbaya bagiku kayaknya nggak perlu di reshuffle. Kinerjanya bagus kok. Oke. Kenapa harus di reshuffle? Berikutnya. Yang kedua dari Bapak Syahrul Yassin Limpo. Ini juga aku nggak setuju. Kinerjanya bagus kok. Nggak ada indikasi bahwa jelek. Harusnya nggak di reshuffle. Oke, masih nggak setuju. Dan yang ketiga ada Bapak Johnny G. Plate. Nah, ini dia. Bapak Johnny G. Plate. Aku paling nggak setuju Pak Johnny G. Plate itu di reshuffle sekarang. Kenapa begitu, Bang? Harusnya dari kemarin. Enggak. Kenapa Bang Gen bisa bilang begitu? Enggak, Bapak. Maksudnya gini, semenjak Pak Johnny G. Plate jadi Menteri Komunikasi, itu pernyataan-pernyataan ke dalam kementerian itu blunder-blunder semua. Oh, misalnya yang mana? Waktu kebocoran data. Oke. Masa ada pernyataan dari staf kementerian ngomong, nasihatin hacker. Bilang gimana? Hacker jangan menyerang. Masa kayak gitu pernyataannya? Oh, mungkin dia terinspirasi dari Dora the Explorer, Bang. Oh, Dora Explorer kartun. Tahu kan Bapak ya, kalau misalnya Dora lagi jalan, swiper datang, Dora selalu bilang, swiper jangan mencuri, swiper jangan mencuri, swiper jangan mencuri. Swiper pergi. Iya. Nah, mungkin masalahnya ada di masyarakat. Kenapa, Dok? Kita terlalu cepat menjudge Menkominfo kita. Oh, harusnya nunggu 3 kali dulu ngomongnya. 3 kali dulu. Misalnya nih, Kominfo kita ngomong, hacker jangan menyerang, hacker jangan menyerang, hacker jangan menyerang. Itu Biorka pasti? Tertawa. Kenapa dibilang begitu? Kenapa bilang gitu? Kenapa bilang begitu? Kenapa dibilang gitu? Tapi kalau misalnya kita mengikuti diskusi tadi, Pak Ali Ngabalin bilang, Bang Ali ngomong katanya, siapapun nanti menteri yang ternyata kena reshuffle, hadapi dengan semangat dan tersenyum. Betul. Ya. Setuju, Pak ya? Datang dan pergi penuh senyum. Nah, tapi pengetahuan kita, di mana-mana orang kalau dipecat tidak bisa tersenyum. Berat rasanya. Berat rasanya. Misalnya, Bang. Kamu, aku pecat, aku bosnya. Oke. Aldo, mohon maaf. Mulai hari ini kamu tidak bisa bekerja lagi di tempat ini. Saya tidak apa-apa. Saya sudah menduga itu semua. Saya sudah siap budidaya lele. Saya dipecat. Kan susah gitu susah rasanya. Tapi maksudnya positive thinking. Positive thinking. Datang dengan senyuman, pulang dengan senyuman. Betul. Makanya saran kita buat Pak Jokowi kalau pengen reshuffle itu harus penuh dengan entertain. Oh, gimana caranya? Jadi reshuffle-nya ala-ala eliminasi kompetisi TV. Oh iya, ada yang begitu, benar. Ada. Jadi misalnya ada Pak Jokowi duduk, ada 5 menteri berjejer, ada MC-nya. Oke. Misalnya dia ngomong nih, para ngomong kan, 5 menteri ini sudah bekerja dengan sangat baik. Betul. Tapi sayangnya akan ada 3 yang dieliminasi malam hari ini. Betul. Pak Binsar Panjaitan. Pak Luhut Binsar Panjaitan. Biasanya ada nadanya nih, deng. Silakan maju. Kata Pak Jokowi, terima kasih sudah membantu semua pekerjaan Pak Jokowi. Tapi gara-gara Bapak bekerja dengan baik, masyarakat menyangka Bapak yang presiden, bukan saya. Pada bingung. Ya. Oke. Ibu Siti Nurbaya. Silakan maju. Kata Pak Jokowi, kinerja Anda luar biasa. Tapi ada satu kekurangan. Anda Nasdem. Siapa tahu gitu. Kalau itu mau lebih entertain seperti itu. Iya. Tapi kalau dari kita nih, mungkin pesan dari saya, Aldo dan juga Gian kepada pemerintah kita. Kalau sebenarnya mau reshuffle itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi pastikan dulu apa alasannya. Karena kayaknya kita nggak akan bisa jadi negara hebat kalau kita menilai seseorang itu dari pandangan politiknya, bukan dari kinerjanya. Nama saya Aldo. Dan saya Gian. Selamat malam. Oke, terima kasih Gian dan juga Aldo. Dari Komisi.co tadi sentilan-sentilan khas anak muda yang bisa mungkin didengarkan oleh Presiden Jokowi pada saat mengocok ulang kabinetnya. Sekali lagi faktor kinerja harus lebih utama dibandingkan dengan faktor politis. Penampilan dari teman-teman Komisi.co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali kepada tenaga ahli utama KSP, Bang Ali Mutar Ngabalin, kemudian politisi senior PDI Perjuangan, Profesor Hendrawan Supratikto, Pak Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem dan juga Direktur Indo Strategik Mas Khairul Umam. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga teman-teman mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, dan saya Rifana Pratiwi pamit.
Selamat malam, sampai jumpa Senin depan. Ini saya belum selesai. Rifana. Iya, sampai jumpa Senin depan 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam. Terima kasih.